Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam yang menjalankan, dan mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terkira, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur karena banyak di antara sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang tidak sempat menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa ibadah puasa itu banyak mengandung hikmah apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan syariatnya. Antara lain adalah bahwa karena ibadah puasa mengandung pengertian menahan diri dari segala sesuatu, dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, maka setiap muslim yang menjalankan ibadah puasa akan mengalami dan merasakan akan hikmah daripada kemampuan seseorang untuk menahan diri dari sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan. Oleh karena itu, dengan keterbiasaan seseorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, maka seseorang itu akan mendapatkan hikmah, antara lain kemampuan untuk menahan diri. Sekalipun kita dibolehkan untuk mengkonsumsi dan memakan makanan yang halal, tetapi bagaimanapun ketika puasa, apa yang halal itu agar dicegah dan tidak dilaksanakan dulu, menunggu ketentuan yaitu terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Pengertian ini mengandung arti bahwa seseorang muslim hendaknya melakukan sesuatu itu dengan sikap tawadhu, dengan sikap rendah hati dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan kalian makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi ibadah puasa itu mengandaikan kita, mengajarkan kepada kita agar di dalam melaksanakan sesuatu apapun itu jangan berlebih-lebihan. Diambil hikmah dari ayat tersebut bahwa kita diperintahkan memang untuk makan hanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gizi, protein yang diperlukan oleh tubuh. Minum juga demikian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis kita agar kita tidak mengalami dehidrasi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Ketika kita umat Islam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu, maka konsumsilah tetapi secukupnya.
Ketika kita meminum sesuatu, maka meminumlah secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Dari firman Allah ini kita diajarkan agar dalam hal semuanya, dalam semua hal, ya, dalam bekerja, dalam mencari kehidupan, dalam mencari harta, dalam hal apapun kita wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi bahkan dalam menjalankan agama sekalipun kita tidak boleh menjalankannya dengan secara berlebih-lebihan. Fala taghlu fi dinikum. Dalam hal menjalankan agama saja tidak boleh berlebih-lebihan. Semua dikembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, maka kembalikan semuanya ketika kita mengamalkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka harus kembali kepada aturan, baik aturan yang bersifat syar'i maupun aturan yang bersifat kesehatan. Dalam memperoleh penghidupan, apakah sebagai petani, apakah sebagai pedagang, apakah sebagai pegawai, maka hendaklah memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan prosesnya diperoleh dengan baik, yaitu secara halal, dan barang yang diperoleh itu juga barang yang halal. Dalam hal misalnya kita melakukan pertanian, maka sebagai petani kita tidak boleh melanggar hak-hak petani-petani lain yang berada di samping sawah kita. Kalau kita menjadi pedagang, maka hendaklah menjadi pedagang yang jangan melanggar hak pembeli atau konsumen. Jangan mengurangi dan jangan mengibul konsumen kita. Dalam hal kita menjadi pegawai, maka dari pegawailah yang jujur, yang disiplin, yang taat kepada aturan, dan tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Nah, ibadah puasa ini membawa hikmah yang besar bagi kita, bagi yang melaksanakannya, apabila melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan niat dan mengamalkannya dengan baik. Jadi niatnya tulus, ikhlas karena Allah, karena puasa itu adalah perintah Allah, dan menjalankannya dengan penuh kehati-hatian, teliti, satu demi satu, tidak ada larangan yang dilanggar oleh kita. Sehingga kita akan memperoleh hikmah yang sebaik-baiknya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita akan bersifat tawadhu, punya sifat tawadhu. Dengan ajaran puasa ini kita akan memperoleh sifat tawadhu, tidak berlebih-lebihan, tidak boros di dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal makan, dalam hal minum, dalam mengkonsumsi yang lain, dan menjalani kehidupan yang lain, kita tidak berlebih-lebihan. Saya kira apa yang dapat saya sampaikan itu, sehingga kita bisa mengamalkan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Pada intinya, silahkan mengkonsumsi sesuatu, silahkan makan sesuatu, silahkan minum sesuatu sepanjang itu halal, tetapi ingat, tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mempunyai sifat tamak. Tidak boleh mempunyai sifat tamak. Jangan berlebih-lebihan itu juga boleh dimaknai dengan jangan bersifat tamak. Apa yang menjadi hak kita, itulah yang hendaknya kita peroleh. Jadi apa yang menjadi hak kita, jangan hak orang lain kita langgar. Sehingga itu melanggar ajaran syariat, dan itu merupakan sifat ketamakan. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk bersifat sederhana, bersifat rendah hati, bersifat tawadhu, membawa orang kepada ketentraman karena tidak melakukan atau amaliyah-amaliyah yang berlebih-lebihan atau ala tusrifu, tidak israf di dalam menjalankan sesuatu. Dalam makan tidak israf, dalam minum tidak israf, dalam hidup tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.
tahun 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini selama sebulan penuh, sekaligus bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh makna dan penuh pahala, sehingga pada akhirnya kita ketemu dengan bulan Syawal. Bulan Syawal artinya kita meningkat. Jadi nanti setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, kita akan mempunyai peningkatan iman dan peningkatan amal dan kesadaran bahwa hidup ini harus dengan cara yang halal, makan yang halal, minum yang halal, dan tidak berlebih-lebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel SPD TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.